Di awal anime kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Hiro yang sedang dimarahi gurunya karena belum menentukan apakah akan melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Rupanya hal itu disebabkan oleh pengalaman pahit yang pernah ia alami di masa lalu. Sepulang sekolah, Hiro kembali dipalak oleh 2 preman di kelasnya. Agar tidak mencari masalah, ia memilih memberikan sejumlah uang hingga dompetnya hampir kosong. Karena gagal membeli makanan, Hiro pun pulang dengan perasaan kesal. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah toko game tua yang tanpa disadari akan mengubah hidupnya. Saat masuk ke dalam toko, Hiro bertemu seorang penjaga bernama Reona yang menawarkan sebuah game VR super realistis. Awalnya Hiro ragu, tetapi setelah mendengar penjelasan Reona, ia akhirnya memutuskan untuk membelinya. Sesampainya di rumah, Hiro langsung menginstal dan memainkan game tersebut. Begitu masuk ke dunia game, ia mendapati dirinya berada di sebuah desa dan langsung disambut oleh Alicia, teman masa kecilnya, serta Martin, sahabat yang sudah menunggunya. Hiro langsung dibuat kagum karena semua yang ada di dunia itu terasa sangat nyata. Ia bisa merasakan makanan, rasa sakit, bahkan semua indera bekerja layaknya di dunia asli. Saat mengetahui desa mereka sedang diisolasi akibat ancaman monster, Hiro tetap nekat ingin keluar. Martin berusaha menghentikannya, tetapi Hiro yang mulai emosi justru mendorongnya. Tanpa disangka, Martin terjatuh ke arah pisau yang sedang dipegangnya hingga tewas seketika. Hiro yang panik langsung melarikan diri meninggalkan desa. Akibat kejadian itu, ia mendapat gelar Best Friend Killer, sementara Alicia berubah menjadi sangat membencinya dan bersumpah akan membalas dendam. Tak lama kemudian, Reona muncul sebagai NPC dan menjelaskan bahwa game ini tidak memiliki fitur mengulang cerita. Semua kejadian yang sudah terjadi tidak bisa diubah, sehingga kematian Martin akan menjadi bagian permanen dari permainan. Saat mencari jalan keluar, Hiro kembali dikejar Alicia yang terus berusaha membunuhnya. Beruntung, ia berhasil kabur dan akhirnya bisa lockout dari game. Keesokan harinya, Hiro menceritakan semua kejadian itu kepada temannya, Takafumi. Namun Takafumi menganggap Hiro hanya terlalu terbawa suasana karena sebuah game. Meski sudah trauma, malam harinya Hiro tetap memutuskan masuk kembali ke dalam game. Di sana ia bertemu seorang pemain bernama Ginji yang mengajarinya cara menggunakan tanaman obat sekaligus menjelaskan bahwa kemampuan karakter di game ini dipengaruhi oleh kondisi tubuh pemain di dunia nyata. Ginji kemudian mengajak Hiro menemui seorang pemain berpengalaman yang mengetahui banyak hal tentang game tersebut. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Ginji sengaja menyerahkan Hiro kepada penjaga kota demi mendapatkan hadiah hingga Hiro pun dijebloskan ke penjara. Berbeda dengan game lain, di sini pemain tidak bisa mempercepat waktu ataupun keluar sebelum masa hukuman selesai. Selama berada di penjara, Hiro terus dihantui arwah Martin yang memintanya mengingat janji masa kecil mereka. Karena tidak mampu mengingatnya, Martin terus meneror Hiro hingga membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Mizarisa datang membebaskannya. Hiro sempat mengira akan mendapat keberuntungan karena muncul sebuah event baru. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mizarisa ternyata seorang penyidik sadis yang tanpa ampun menyiksa Hiro sampai babak belur. Merasa sudah cukup menderita, Hiro akhirnya memilih logout dari game. Cerita kemudian beralih ke masa lalu Hiro. Dulu ia merupakan pelari andalan sekolah yang digadang-gadang menjadi juara. Namun saat perlombaan berlangsung, rasa gugup membuat konsentrasinya buyar hingga ia terjatuh dan mengalami kejadian yang sangat memalukan di depan seluruh penonton, termasuk adiknya sendiri. Sejak hari itu, Hiro kehilangan rasa percaya diri dan berubah menjadi pribadi yang selalu menghindari tantangan. Kembali ke masa sekarang, adiknya terus membujuk Hiro agar berhenti bermain game dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun Hiro sama sekali tidak menggubris perkataan adiknya.
Setelah kembali dipalak oleh kedua preman sekolah, Hiro memutuskan menjual game tersebut kepada Reona. Bukannya bersimpati, Reona malah menertawakan semua penderitaan Hiro. Ia kemudian memperlihatkan video Kamui, satu-satunya pemain yang pernah menamatkan game itu. Sayangnya, video tersebut tidak memberikan solusi apapun, bahkan semakin membuat Hiro kesal. Karena harga dirinya terus direndahkan, Hiro akhirnya memutuskan kembali memainkan game tersebut dan bersumpah akan menaklukkannya. Sesampainya di dalam game, tuduhan pembunuhan terhadap Hiro akhirnya dicabut karena kematian Martin dinyatakan sebagai kecelakaan. Meski begitu, kebencian warga kepadanya belum hilang. Demi bertahan hidup, Hiro pun mulai mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Reona kemudian membawanya menemui Ginji. Namun pertemuan mereka justru berubah menjadi perkelahian hingga akhirnya mereka berhasil memperoleh sedikit uang. Saat Hiro pulang untuk mengambil pedangnya, Alicia kembali muncul dan langsung menyerangnya. Hiro mencoba kabur menggunakan bom asap yang baru dibelinya. Sayangnya, karena game ini sangat realistis, bom tersebut harus dinyalakan terlebih dahulu sehingga usahanya malah gagal total. Di saat yang genting, seorang gadis bernama Tesla datang menyelamatkan Hiro. Ia mengaku selama ini diam-diam mengikuti Hiro menggunakan alat pelacak yang dipasang di pakaiannya. Tak lama kemudian, pertarungan sengit antara Tesla dan Alicia pun akhirnya tidak dapat dihindari. Namun Alicia yang memiliki gelar Health Freak ternyata mendapat peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kecepatan dan serangannya meningkat drastis hingga kini Hiro justru berada di ujung kematian. Di saat kritis, Hiro teringat pada tutorial Kamui yang mengatakan bahwa Alicia memiliki satu kelemahan. Tanpa pikir panjang, Hiro langsung meremas dada Alicia. Sayangnya, cara itu sama sekali tidak berhasil. Alicia bahkan tidak merasa malu dan justru semakin bernafsu membunuh Hiro. Keadaan semakin kacau ketika arwah Martin kembali muncul, seolah ingin menyaksikan kematian Hiro. Di detik terakhir, Hiro akhirnya teringat petunjuk Kamui yang sebenarnya. Ia langsung menyatakan cinta kepada Alicia dengan wajah yang sangat serius. Tak disangka, ucapan itu membuat Alicia terdiam, kehilangan fokus, lalu memilih pergi begitu saja. Meski berhasil selamat, Hiro sama sekali tidak merasa lega. Ia masih dihantui rasa bersalah atas kematian Martin. Karena itu, Hiro memutuskan mendatangi tempat yang pernah menjadi lokasi janji masa kecil mereka. Di sana, Hiro akhirnya mengingat kembali kenangan saat dirinya dan Martin berjanji akan selalu bersama. Setelah Hiro mengucapkan janji itu sekali lagi, arwah Martin perlahan menghilang dengan tenang, menandakan penyesalannya akhirnya telah berakhir. Belum sempat bernapas lega, Hiro dan Reona dikejutkan oleh kota yang tiba-tiba dilalap api. Saat tiba di lokasi, mereka mengetahui bahwa kota sedang diserang kawanan goblin setelah tembok pertahanan mengalami kerusakan. Mendengar kabar itu, Hiro justru bersemangat karena akhirnya bisa melawan monster sungguhan. Namun ia belum mengetahui betapa mengerikannya goblin di dunia ini. Saat hendak menyerang, Reona segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa goblin di game ini jauh lebih berbahaya dibanding game lain. Bahkan jika pemain mati, bukan hanya karakter yang hilang, tetapi data game beserta konsolnya juga akan rusak permanen. Inilah alasan mengapa game tersebut ditarik dari peredaran. Reona pun menyuruh Hiro log out dan mempelajari tutorial Kamui terlebih dahulu. Namun Hiro diam-diam tetap mengintip keadaan kota. Saat itulah ia melihat seorang gadis kecil yang hampir menjadi korban goblin. Meski sudah diperingatkan, Hiro tetap nekat menyelamatkannya. 3 orang ksatria yang lebih dulu maju ternyata dikalahkan dengan sangat mudah oleh goblin. Melihat keadaan itu, Hiro akhirnya memberanikan diri, membawa gadis kecil tersebut melarikan diri. Namun di persimpangan jalan, seekor goblin kembali menghadang mereka. Melihat gadis itu mengingatkannya pada sang adik, Hiro akhirnya memberanikan diri melawan. Di saat genting, kemampuan tersembunyi Hiro tiba-tiba bangkit. Dengan kecepatan luar biasa, ia berhasil menebas goblin hingga terbelah 2 dan menyelamatkan gadis itu. Setelah kejadian tersebut, Tesla menawarkan Hiro bergabung sebagai tentara bayaran. Tanpa berpikir panjang, Hiro langsung menerima tawaran itu.
Namun setelah melihat tutorial Kamui, Hiro baru sadar bahwa peluang bertahan hidup dalam misi itu bahkan tidak sampai 1%. Menurut Kamui, Hiro hanya perlu bertahan selama 5 hari agar dapat mengetahui rahasia besar yang tersembunyi di kota tersebut. Sebelum kembali ke dalam game, Hiro mulai memperbaiki hubungannya dengan sang adik dan berjanji akan kembali berlatih lari seperti dulu. Sesampainya di camp pelatihan, Hiro bertemu 2 peserta lain bernama Granada dan Paru, serta seorang gadis baik hati bernama Kathy yang bersedia mengajarinya menggunakan pedang. Namun setelah melihat kemampuan Hiro yang sangat buruk, semua orang langsung kehilangan harapan padanya. Penderitaan Hiro pun kembali dimulai. Di hari kedua dan ketiga, Granada dan Paru terus merundung Hiro tanpa henti hingga nasibnya di dunia game terasa sama buruknya dengan kehidupan nyata. Melihat Hiro mulai putus asa, Reona membawanya menemui seorang konselor. Sayangnya, bukannya mendapat semangat, Hiro justru disarankan berhenti menjadi tentara. Di luar gedung, Kathy menyarankan Hiro untuk berdoa agar kesialannya berakhir. Namun, keesokan harinya keadaan justru semakin buruk. Hiro kembali dipukuli oleh Granada dan Paru di depan para prajurit, sementara sang pelatih hanya membiarkannya. Kathy yang mencoba membela Hiro malah ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Melihat satu-satunya orang yang berpihak padanya ikut menjadi korban, mental Hiro benar-benar hancur. Reona kemudian berjanji akan menunjukkan cara untuk membalas semua perlakuan mereka. Keesokan harinya, tiba-tiba terjadi keributan. Granada kehilangan sepatu, lalu pedangnya juga menghilang. Tak lama kemudian, pakaian dalam seorang perawat ditemukan di dalam tas Granada hingga semua orang langsung menuduhnya sebagai pelaku. Akibat kejadian itu, Granada memilih keluar dari kamp pelatihan. Bukan hanya Granada, Kathy juga dijadikan kambing hitam hingga sang pelatih akhirnya dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal mengendalikan anak buahnya. Meski rencana Reona berhasil, Hiro justru merasa bersalah atas semua yang terjadi. Saat itulah Reona menceritakan alasannya ingin menikahi orang yang berhasil menamatkan game tersebut. Dulu ia pernah meminta ikut bertualang bersama Kamui, tetapi ditolak mentah-mentah. Sejak saat itu, Reona bersumpah akan menikahi siapapun yang berhasil menaklukkan game tersebut. Tak lama kemudian, hari patroli akhirnya tiba. Tesla memperkenalkan 2 anggota baru yang akan menggantikan posisi Granada. Hiro pun ditugaskan berpatroli bersama mereka. Di tengah patroli, mereka berhasil menangkap seorang pencopet yang mengaku semua kerusuhan itu dipicu oleh seseorang dari kasino. Saat menyelidikinya, mereka menemukan sekelompok penjahat yang sedang menyandera banyak orang. Salah satu sandera ternyata adalah Ginji. Namun semua itu hanyalah penyamaran karena dalang sebenarnya memang Ginji sendiri. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya, sebelum Hiro sempat berbuat banyak, Alicia kembali mengalahkan seluruh penjahat seorang diri. Saat keadaan mulai tenang, Hiro tiba-tiba merasakan sakit perut yang sama seperti saat perlombaan lari dulu. Karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, ia memilih pergi ke toilet terlebih dahulu. Namun setelah keluar, Hiro justru dikejutkan oleh seekor goblin yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Hiro segera menuju gerbang utara dan bergabung dengan para prajurit. Di sana, ia terkejut melihat pasukan goblin sudah mengepung kota hingga pertempuran besar pun tak terhindarkan. Awalnya para goblin mampu mendominasi karena kecepatan mereka jauh di atas manusia. Namun berkat kerja sama Tesla, Alicia, dan para ksatria, mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan sebagian besar goblin. Di saat yang sama, Raja Goblin menyerang gerbang selatan. Bahkan Tesla yang terkenal sangat kuat dibuat kewalahan saat menghadapinya. Melihat situasi itu, Hiro akhirnya mengerti mengapa peluang bertahan hidup dalam misi ini hanya sangat kecil. Tesla kemudian memerintahkan anak buahnya membawa sebuah kandang yang selama ini disembunyikan. Hiro berniat membantu melawan Raja Goblin, tetapi Alicia lebih dulu maju menggantikannya. Sayangnya, kekuatan Raja Goblin jauh melampaui dugaan. Bahkan Alicia pun kesulitan mengimbanginya. Tak lama kemudian kandang itu dibuka. Namun isi kandang tersebut bukanlah senjata, melainkan anak-anak goblin yang tubuhnya telah memucat karena lama dikurung tanpa sinar matahari.
Saat melihat itu, Hero langsung teringat petunjuk Kamui dan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hero lalu mempertanyakan alasan Tesla mengurung para goblin kecil selama bertahun-tahun. Akhirnya terungkap bahwa anak-anak goblin itu merupakan keturunan Raja Goblin. Selama ini para goblin sebenarnya tidak pernah menyerang manusia tanpa alasan. Semua kekacauan terjadi karena Tesla menculik anak-anak mereka agar para goblin terus menyerang kota sehingga warga tetap bergantung pada perlindungan kerajaan. Setelah rahasianya terbongkar, Tesla langsung membunuh bawahannya sendiri untuk menghilangkan saksi. Kini giliran Hiro yang menjadi target berikutnya. Tesla segera melepaskan serangan mematikan untuk menghabisi Hiro. Namun tanpa diduga, Alicia mengorbankan dirinya demi melindungi Hiro. Di detik-detik terakhir hidupnya, Alicia mengaku bahwa ia sudah lama memaafkan Hiro sejak pria itu menyatakan perasaannya. Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Alicia pun menghembuskan napas terakhir di hadapan Hiro. Kematian Alicia membuat Hiro benar-benar terpukul. Amarah dan kesedihannya perlahan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Hiro kemudian mengingat kembali tutorial Kamui yang menjelaskan bahwa game ini sangat realistis, sehingga emosi manusia juga dapat memengaruhi kemampuan bertarung. Dengan tekad yang tidak pernah menyerah, kekuatan Hiro meningkat drastis hingga mampu bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Tesla mulai kesulitan mengikuti setiap gerakannya. Namun di balik kekuatan itu, pedang Hiro juga mulai mencapai batas kemampuannya. Saat pertarungan semakin sengit, Hiro tiba-tiba dibawa ke sebuah dimensi misterius dan kembali bertemu arwah Martin. Hiro mengira dirinya sudah mati. Namun ternyata Martin hanya ingin memberikan kekuatan terakhir sebagai bentuk perpisahan. Sesaat setelah kembali, pedang Hiro diselimuti energi aneh hingga mampu menghancurkan senjata milik Tesla. Hiro pun semakin yakin bisa mengakhiri pertarungan ini. Sementara itu, Tesla juga mengeluarkan jurus terkuatnya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Sayangnya, ketika kemenangan sudah di depan mata, seekor goblin tiba-tiba muncul dan mengganggu konsentrasi Hiro. Akibatnya, serangan Tesla berhasil mengenainya hingga Hiro kalah dan game yang dimainkannya pun berakhir. Meski kecewa, Reona bersedia meminjamkan Hiro sebuah konsol baru agar ia bisa kembali bermain. Secara tidak sengaja, Hiro juga menemukan video Kamui yang memperlihatkan cara kembali ke titik tertentu sebelum Alicia tewas. Menyadari masih ada kesempatan untuk mengubah semuanya, Hiro kembali bersemangat. Sebelum masuk ke dalam game lagi, ia mulai melatih tubuhnya dengan rajin di dunia nyata. Perubahan itu juga membuat sang adik merasa senang karena kakaknya perlahan kembali seperti dulu. Bahkan kini Hiro sudah berani melawan para preman yang selama ini selalu memalak dirinya. Dengan tekad baru untuk menyelamatkan Alicia dan mengubah takdirnya, Hiro kembali masuk ke dalam game dan memulai petualangan berikutnya. Dan sampai disinilah akhir cerita untuk season kali ini. Akankah Hiro berhasil mengubah masa lalu dan menyelamatkan Alicia? Kita nantikan kelanjutan kisahnya di season berikutnya. 現実よりも